Ya, selamat malam. Ini di video perdana untuk seri video anti gaptek. Kenapa saya ada niatan membuat seri ini? Karena walaupun tujuan utama dari channel ini trading, tapi karena trading itu saat ini benar-benar seluruhnya berbasis teknologi ya. Jadi nggak bisa kalau kita itu gaptek itu sungguh sulit. Tapi hari ini kita nggak membicarakan misalnya platform trading seperti TradingView atau lainnya. Kita ke hal-hal yang bisa membantu efisiensi kita untuk trading, tapi bukan tradingnya sendiri, tapi misalnya membuat catatan, kalkulasi, mendata, hal-hal seperti itu. Nah, untuk itu salah satu alat yang paling bermanfaat, juga gratis, cuman kurangnya satu, harus terhubung internet, itu Google Drive ya. Jadi Google Drive itu suatu service dari Google, dan setiap orang yang punya akun Google itu pasti punya Google Drive ya. Kita langsung mulai saja. Nah, untuk ke Google Drive, ini di HP juga ada ya, cuman utamanya saya pakai laptop atau pakai desktop ya. Jadi karena trading saya jarang lewat HP ya, jadi kebiasaan sudah di komputer. Jadi saran saya sih yang memang niat trading ya punya layar besar juga gitu, cukup bermanfaat untuk analisa ya. Nah, kalau ke Drive itu dia ada versi webnya, ada juga versi yang terintegrasi dengan desktop ya. Kita mulai dari webnya aja dulu. Nah, kita ke drive.google.com. Nah, dan di sini dia masuk ke interface di Google Drive-nya sendiri. Nah, cara paling mudah memahami Google Drive itu ya, dia itu seperti kita buka folder di komputer ya. Kalau ini sih pakai Mac ya, tapi kan di Windows ada Explorer, sama saja lah ya. Tapi ini kan semuanya di komputer kita, di hard drive lokal kita. Nah, Google Drive itu di servernya Google semua ya. Jadi terbackup langsung lah gitu loh. Nah, selain tempat menaruh file-file, kita mulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya aku ke dokumen, dan di sini aku bikin file 1. Jadi ini aku sedang edit file. Di monitor terpisah, makanya nggak kelihatan di sini. Nah, dan filenya udah saya simpan di sini, ya kan. Nah, katakanlah saya itu mau pindahkan file ini ke Google Drive. Di Google Drive sama, kita bisa membuat folder. Di sini sudah ada satu file, sini juga udah ada satu folder ya. Nah, saat kita masuk biasanya dia mulai di home. Di home ini campur aduk ya. Jadi file-file yang baru-baru kita baca, baru kita lihat ya. Tapi kalau pengen lihat struktur Google-nya sendiri, ke My Drive ini ya. Nah, ini baru kelihatan seperti Windows Explorer atau di Mac Finder ya. Nah, katakanlah saya mau bikin folder baru. Jadi ambil ke new folder. Kalau nanti pakai di komputernya pakai bahasanya Indonesia ya, sesuaikan saja ya. Ini aku kasih nama tes saja. Nah, ini aku masuk ke My Drive yang level paling atas, foldernya di bawahnya tes. Nah, sekarang aku mau copy dari sini. Ini bisa langsung di drag saja ya. Nah, itu cara untuk upload file ke Drive ya.
Nah, kenapa saya juga senang dengan Drive? Karena dia itu terhubung dengan service-service Google lain ya. Misalnya di sini new ya, kita melihat ya. Eh, di sini ada beberapa alat yang biasa orang itu memakai Microsoft Office ya. Eh, tentunya Microsoft Office ada kelebihan sendiri ya. Satunya dia offline ya, semuanya di komputer. Walaupun ada yang Office yang online juga sekarang. Tapi Microsoft Office itu kan berbayar sebetulnya ya. Jadi kalau tidak terlalu butuh fasilitas yang ada, ini sudah sangat cukup untuk hal-hal yang dokumen kecil sampai ukuran medium lah ya, cukup bagus ya. Misalnya ini di Google Docs, kita bikin dokumen baru. Nah, ini dokumen kita tulis misalnya serbi trading. Nah, ini belum muncul, tapi kalau saya refresh, muncul dokumennya ya. Terus misalnya, ini seperti Microsoft Word aja, jadi ya, misalnya kita mau ganti fontnya ke font lain, cukup banyak pilihannya juga ya. Dan fontnya pun bisa ditambahkan dari namanya Google Web Fonts ya. Misalnya di sini kita ke More Fonts, kita bisa mencari lah font-font yang kita suka ya. Jadi cukup bagus lah. Dia itu sangat fitur-fiturnya nggak kalah jauh lah untuk berbagai hal dengan Word lah ya. Kecuali mungkin sudah sangat penggunanya sudah sangat fasih banget ya. Di Word mungkin itu ada hal-hal yang tidak ketemu di sini. Tapi secara umum sudah cukup bagus. Nah, misalnya kita punya teman yang biasanya menggunakan Word, nah dari Google Drive ini kita export di download ya, dari file ke download. Ini bisa pilih nih, mau dikirim sebagai Word, aku mah seringnya pakai PDF ya. Nah, kalau Word ya memang hasilnya kalau dokumennya makin kompleks, makin ribet, hasil ekspor ke Word-nya ya belum tentu sebagus ya. Kalau aku mah senangnya kalau udah buat di sini biasanya misalnya untuk resume, untuk kirim ke orang itu PDF aja. Karena kalau PDF itu yang disebut what you see is what you get ya. Karena dia itu format yang dibuat untuk mencetak. Jadi mencetak itu kan harus pasti ya. Apa yang kita lihat ya itu yang kita melihat misalnya di sini ya. Nah, kemudian kita pengen kirim PDF saja. Kita download ke PDF. Nah, dan nanti dia ada di folder downloadnya. Itu dibuat serba trading. Nah, ini PDF-nya ya. Sebagai contoh. Oke, itu satu alat pertama yang ada di Google Drive ini ya, yang terhubung di Google Drive ini. Sekarang kita lihat ke yang lainnya. Bagi trader terlebih ya, ini ada Google Sheets yang intinya versinya Google untuk Excel ya. Sama, dia pun ada beberapa kelebihan di atas Excel ya, integrasinya dengan service-service online ya. Ini misalnya kita bikin dan di sini ini kita tutup saja. Biasanya itu auto save, jadi nggak terlalu harus nunggu. Walaupun ada file bisa di save langsung, tapi dia biasanya otomatis akan save. Nah, di sini apa? All changes save to drive. Nah, ini kita tutup lagi. Kembali kita ke list
folder kita. Di sini sudah muncul kalkulator, ya. Excel itu skill yang cukup bermanfaat ya, karena dia itu mengizinkan kita menulis kalkulator apapun lah. Kalau zaman sekarang untuk trading berbagai kalkulator online sudah ada, jadi mungkin seolah tuh nggak terlalu perlu. Tapi kadang-kadang kalau kita pengen ngetes kalkulasi tertentu, hitungan-hitungan tertentu, cukup bermanfaat punya Excel ya. Tapi ini bukan tutorial Excel, hanya mengenalkan Google Drive dengan beberapa fasilitasnya. Nah, itu dua sudah cukup bagus ya untuk pemanfaatan Google Drive ya, Word dan Excel. Ada juga beberapa hal lain. Google Slides itu adalah untuk bikin presentasi ya, PowerPoint. Kalau di Microsoft-nya, Google Forms juga mungkin sebagian orang sudah banyak menggunakan saat ini ya, untuk ngirim survei, untuk otomasi pengumpulan data ya, dan semuanya itu ditaruh di Google Drive ya. Ada Google Drawings untuk menggambar ya. Nah, Maps dan Sites ini aku belum pernah pakai. AppScript itu lebih ke pemrograman. Nah, sejauh ini kita menggunakan Drive dari web interface-nya. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, apakah saya kalau filenya banyak, terus pengen saya pindahin ke Drive, ini dong, ribet dong, mesti copas-copas dari folder ya, dari folder. Nah, kalau kita mau integrasi dengan desktop langsung, ada yang namanya Drive for Desktop ya. Nah, ini nyari softwarenya jangan menggunakan link-link yang bukan dari Google ya, karena kita nggak tahu softwarenya bener apa enggak ya. Nah, ini aku ke link dari Google-nya, tapi semuanya juga hanya mencari dulu gitu ya. Nah, utamanya yang kita lihat itu ada bagian akhirannya google.com ya. .google.com atau hanya www.google.com atau kata-kata lain .google.com. Nah, itu domainnya berarti sudah benar ya. Tapi kalau misalnya nggak ada titiknya di sini, misalnya hanya support.google.com tanpa titik, nah itu beda ya. Jadi itu sedikit tips security lah ya. Jadi tapi mungkin itu di video lain lebih diterangkan. Tanya aja di komen kalau misalnya ada yang kurang jelas tentang itu. Nah, di sini ada linknya untuk download softwarenya ya, untuk Windows ini. Nah, nanti dia instalasi dan dia akan membuat hubungan antara si drive yang di servernya Google dengan satu folder khusus di komputer kita. Nah, kalau aku udah instalasi ya, jadi proses instalasinya aku nggak menunjukkan di sini. Tapi sebagai contoh, di sini dia sudah ada ya. Aku sudah lihat, jadi ada My Drive. Di sini ada Getting Started. Di sini juga ada Getting Started. Nah, sekarang ada folder test di sini ya. Sama, saya ke tes. Kita juga melihat ada kalkulator, serba-serbi trading, dan tes 1 dan RTF ya. Kemudian misalnya saya ada file yang saya copy ke folder di bawah ini ya. Dan ini masih folder di komputer sendiri ya. Nah, ini file baru ya, yang baru dimasukkan, suatu dokumen PDF. Nah, di background ini dia itu sedang dikirim ke Google Drive-nya di folder sininya ya. Ini kan belum muncul ya. Nama filenya Python for DevOps ya misalnya. Nah, ini muncul akhirnya di sini ya. Jadi sudah tersinkronisasi antara file yang di sini dengan file yang di Google Drive-nya sendiri, di servernya dia. Jadi itu mungkin beberapa hal tentang Google Drive saya rangkum ya.
Google Drive itu tempat menaruh berbagai data, berbagai file di servernya Google. Dan setiap orang yang punya akun Google sudah pasti ada Google Drive dengan ke drive.google.com ya. Di Google Drive kita ada fasilitas membuat dokumen, membuat spreadsheet ya, PowerPoint, Forms dan lain-lain. Nah, terus nanyanya, ini servernya spasinya ada berapa? Nah, di sini ya. Tertulis 1,7 mega. Nah, kalau Google yang gratis dikasih 15 giga. Lumayan cukup. Saran saya, kalau misalnya Google akun utama itu kan biasanya terhubung dengan HP ya, rata-rata yang punya Android pasti kan punya akun Google ya. Itu kan sudah penuh ya dengan foto, video dan lain-lain. Lebih baik untuk tujuan trading itu membuat akun Google tersendiri. Jadi dapat murni 15 giga ini. Ya, hanya untuk tujuan trading ya. Jadi baiknya ada akun terpisah ya. Terakhir kita membicarakan tentang sinkronisasi antara Google Drive yang di servernya Google dengan desktop lokal kita ya, itu dengan menginstal Drive for Desktop ya, dan pastikan ngambil sumbernya dari google.com ya. Nanti kalau sudah, dia akan membuat folder khusus di komputer kita ya, yang otomatis akan sinkronisasi ke Google Drive yang di server. Sepertinya cukup untuk video ini. Jika ada pertanyaan, ada yang harus diklarifikasi, silakan saja di komen. Terima kasih dan selamat malam.